Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, jika ingin memilih sahabat, manakah kriteria yang paling penting? Pintar, baik, kaya, cantik, ganteng, atau lucu? Jika kamu memilih lucu, maka kamu tak jauh berbeda dengan panutan kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau ternyata juga memiliki seorang sahabat yang membuat hidup Rasul penuh warna karena canda dan tawa. Siapa sosok tersebut dan apa saja kelakuannya yang telah membuat Rasul lengket bak perangko? Apakah sosok ini telah menggeser posisi sahabat lain seperti Abu Bakar, Umar, dan Ali? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Katanya, dengan siapa kamu berteman, maka akan menentukan kualitas hidup kamu di masa depan. Jika masih ada yang berkata tak boleh pilih-pilih teman, perkataan ini sepertinya harus ditelusuri kembali. Karena pengaruh pertemanan bisa membawa kita ke dua arah. Arah positif atau negatif. Na'udzubillah. Rasulullah SAW pernah bersabda, seseorang tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Mendapatkan sahabat hingga syurga adalah nikmat yang tak ada bandingnya. Maka tak heran, Umar bin Khattab pernah mengatakan, tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara semuslim yang soleh. Apabila engkau dapati salah seorang sahabat yang soleh, maka peganglah erat-erat. Kehadiran sahabat yang soleh-soleha bak sebuah alarm yang bisa mengingatkan ketika kita sedang khilaf. Bukan hanya sahabat yang datang untuk berfoya-foya saja, namun mereka juga akan tetap ada, menemani kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sifat kesolehan seorang sahabat juga ketika mereka mampu menghibur saat hidup semakin sengsara. Kebanyakan ketika seorang curhat kepada temannya, akan ada reaksi nyinyir yang justru membandingkan hidupnya dengan lawan bicaranya. Ah, masalah kamu sih gak ada apa-apanya. Halah, cuma gitu doang, sedih, cengeng banget. Dan sejumlah ungkapan-ungkapan lainnya. Bukannya menghibur, malah membuat hati semakin sakit. Perilaku ini tentu tak dimiliki oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Di antara sahabat Nabi, ada beberapa karakter yang menemani hari-harinya menyebarkan dakwah. Umar bin Khattab yang terkenal tegas, Utsman bin Affan yang terkenal pemalu, Abu Bakar yang tak kalah tegas namun pemaaf, atau Ali yang sangat setia, hingga pernah menggantikan Rasul tidur di ranjangnya ketika hendak dibunuh. Namun ada satu orang sahabat lagi yang mungkin jarang kita dengar, tapi ternyata sangat spesial di mata Nabi Muhammad SAW. Ialah Nu'aiman bin Ibnu Amr. Nu'aiman adalah sahabat dari kalangan Ansar yang juga termasuk dalam Ashabul Badar. Karena Nu'aiman dulunya pernah ikut berjihad bersama Rasulullah pada perang Badar. Menurut beberapa riwayat, Nu'aiman selalu membawa kebahagiaan. Ketika bersamanya, Rasulullah pasti akan tertawa gembira. Salah satu kisah yang menarik dari Ibnu Majah adalah ketika Nu'aiman diajak berdagang oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq ke negeri Syam bersama sahabat yang lain, Su'aib bin Harmalah. Dulunya negeri Syam adalah daerah yang maju sehingga orang berbondong-bondong ke sana. Ketika terik matahari sudah mengenai tubuh mereka, rasa lapar pun tak bisa tertahan. Nu'aiman akhirnya menghampiri Su'aib yang saat itu bertugas untuk menjaga makanan. Nu'aiman lalu menggoda sahabatnya itu agar diberikan sepotong roti. Namun Su'aib tak goyah, ia tetap amanah menjaga makanan-makanan tersebut dan menolak permintaan Nu'aiman. Tak tahan depan perutnya yang keroncongan, Nu'aiman berkata, kalau begitu, kamu setuju kalau saya berbuat ulah ya? Ia lalu berjalan ke pasar dan mencari wilayah yang menjual hamba sahaya. Di masa Nabi, hamba sahaya bisa dijual untuk menjadi pekerja. Lalu Nu'aiman berkata kepada orang-orang di sana bahwa ia memiliki hamba sahaya dengan harga yang sangat murah. Nu'aiman juga menyebutkan hamba sahaya yang dimilikinya hanya memiliki satu kekurangan. Berteriak bahwa dirinya orang yang merdeka, bukan hamba sahaya. Mendengar itu, orang-orang pun tertarik dan Nu'aiman mengajaknya menghadap Su'aib. Tuh, lihat, ada orang yang berdiri di sana sedang menjaga makanan. Dia adalah hamba sahaya saya, kata Nu'aiman menunjuk Su'aib. Orang-orang tadi lalu memberikan uang kepada Nu'aiman dan langsung menghampiri Su'aib untuk menangkapnya dan membawanya pulang. Su'aib tentu terkejut dan sontak berkata, "Hei, saya bukan hamba sahaya, saya orang merdeka." Orang-orang ini hanya bisa mengangguk-ngangguk karena mereka pun sudah tahu kekurangan Su'aib.
Tak lama kemudian, Abu Bakar As-Siddiq pun kembali dan mencari-cari Su'aibit, yang dijawab oleh Nuaiman kemudian, "Sudah saya jual, wahai Abu Bakar." Nuaiman lalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, dan Su'aibit akhirnya ditebus oleh Abu Bakar dari penduduk Syam. Ketika kisah ini sampai ke telinga baginda Rasulullah SAW, beliau tak bisa berhenti tertawa. Bahkan gigi gerahamnya pun terlihat di depan sahabat. Di lain waktu, masih di suasana yang sangat terik, Nuaiman melihat penjual madu yang kepanasan setelah berkeliling menjajakan dagangannya. Namun sayangnya, tak ada yang terjual. Nuaiman kemudian menghampiri penjual madu tersebut dan mengajaknya ke kediaman Rasulullah SAW. Ia hendak memberi hadiah kepada Rasulullah dengan madu tersebut. Nuaiman pun meninggalkan penjual madu tersebut setelah menitipkan beberapa pesan kepadanya. "Aku pergi dulu ya, karena masih ada urusan. Sebentar lagi, yang punya rumah akan keluar dan membayar madu itu." Penjual madu pun mengetuk pintu Rasulullah. Rasulullah awalnya tersentuh, menganggap madu itu adalah hadiah untuknya. Saking gembiranya, Rasul membagikan madu-madu itu kepada para sahabatnya. Ketika masih dibagikan, penjual madu tiba-tiba nyeletuk, "Wahai Rasul, bayar madunya." Rasulullah terkejut namun langsung paham. Ini pasti perbuatan Nuaiman lagi. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, Rasulullah lalu memanggil Nuaiman untuk menemuinya. Beliau ingin sahabat usilnya ini menjelaskan kenapa ia berbuat demikian. "Aku ingin berbuat baik kepadamu ya Rasul, tapi aku tak punya apa-apa." Dari peristiwa tersebut, Rasulullah benar-benar kagum dengan Nuaiman. Ia ternyata sosok yang jahil namun berhati baik lagi lembut. Kejadian serupa pun pernah terjadi. Alkisah, Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Nuaiman membagikan sejumlah makanan pada mereka. Rasul dan sahabat pun menikmati makanan yang diberikan kepada mereka. Namun setelah mereka puas menyantapnya, tiba-tiba Nuaiman berkata, "Ya Rasulullah, ini penjualnya. Tolong engkau yang bayar Rasulullah." Awalnya Rasulullah juga kaget, namun ia sudah paham jika seperti itulah perbuatan Nuaiman. Akhirnya, Rasul dan sahabat lainnya pun menembus makanan yang sudah mereka santap. Kisah Nuaiman menjadi sebuah gambaran jika karakter seseorang tak bisa dinilai hanya dari covernya saja. Sebagaimana peribahasa yang sering kita dengar, "Don't judge the book by its cover." Dari luar, ia tampak sangat usil, jahil, bahkan berani membeli dagangan orang lain dengan sangat cepat. Istilah sekarang, satset. Namun sebenarnya niatnya sangat mulia. Ia ingin membantu mereka yang sedang terhimpit ekonomi. Kebaikannya tak terlalu ditampakkan. Namun Rasulullah bisa melihat cahaya kebaikan itu di dalam hati Nuaiman. Apalagi dalam Islam, Allah tidak melihat kemewahan, prestasi di dalam tubuh kita, melainkan amal ibadah yang telah kita perbuat selama ini. Jadi marilah kita memilih teman berdasarkan kebaikan yang mereka miliki. Karena pada akhirnya kita akan terpengaruh dengan orang yang dekat dengan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Seseorang tergantung pada agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman, apakah kamu juga punya sahabat usil seperti Nuaiman? Apa alasannya sehingga kalian masih bisa berteman sampai sekarang? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.